Mulai. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok tugas akhir kami dengan judul Implementasi Digital Image Processing Perangkat Komputer Kecil menggunakan segmentasi dan fitur deteksi untuk deteksi hama ulat pada sapi. Kelompok ini beranggotakan Dedi, Arifan, Ika, dan Ananda. Tanaman sawi termasuk sawi putih, pokcoy, dan sawi hijau memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. Sawi hijau memiliki masa panen relatif singkat, yaitu 21 hari setelah tanam, serta pasar yang luas. Sawi hijau memiliki sifat yang rentan rusak. Keberadaan hama ulat selama proses penanaman dapat menjadi faktor potensial yang merusak tanaman ini. Hama terutama ulat merupakan salah satu masalah utama dalam pertanian. Kemampuan untuk berkamuflase membuat deteksi ulat pada daun sawi dengan mata manusia menjadi sulit dilakukan. Ulat beradaptasi dengan menyamarkan dirinya, terutama dengan menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungan sekitar, khususnya warna daun. Hal ini sangat menantang untuk mendeteksi ulat, terutama jika proses deteksi dan pembasmian ulat dilakukan secara otomatis. Berikut ini adalah gambar dari tanaman sawi dan hama ulat. Dalam pemrosesan citra digital untuk deteksi objek, langkah-langkah diatur dalam sebuah flowchart. Seperti tahap pertama itu Gaussian blur, kemudian tahap kedua color threshold segmentation, ketiga morphological processing, keempat bounding box. Digital image processing adalah bidang ilmu yang menggunakan algoritma komputer untuk memanipulasi citra visual guna meningkatkan kualitas, melakukan ekstraksi informasi, dan menciptakan representasi visual yang lebih baik. Melibatkan berbagai teknik seperti penghilangan noise, peningkatan kontras, deteksi tepi, dan analisis pola. Kemudian data collection adalah langkah awal dalam analisis penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kualitas data dapat mempengaruhi hasil akhir. Terdapat dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu primer dan sekunder. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kaggle, berupa gambar daun sawi beserta hama ulat. Data preprocessing merupakan tahapan awal dalam implementasi pemrosesan di citra digital yang melibatkan pengolahan data mentah sebelum pemrosesan. Tujuannya adalah menghilangkan permasalahan yang dapat mengganggu, terutama karena format data yang tidak konsisten, data cleaning, integrasi data, transformasi data untuk menambahkan format, dan kompresi data. Data yang telah melalui tahapan ini kemudian siap untuk diproses lebih lanjut dalam proses digital image processing untuk mendukung deteksi hama ulat pada tanaman sawi. Kemudian image enhancement melibatkan upaya meningkatkan kualitas dan kejelasan citra. Langkah ini dilakukan setelah proses akuisisi citra dan sebelum segmentasi serta fitur deteksi. Pada metode yang ditawarkan menggunakan HSV conversion. HSV adalah model warna yang digunakan dalam pengolahan citra untuk mempresentasikan warna. Model warna ini dikenal karena kemampuannya untuk memisahkan informasi warna dan kecerahan yang baik. Kemudian image segmentation adalah proses pemisahan atau pengelompokan piksel-piksel dalam citra menjadi wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik visual yang seragam. Langkah ini penting untuk memisahkan bagian-bagian yang berbeda dalam citra seperti hama ulat dari latar belakang dan elemen lainnya. Pada kasus deteksi hama ulat di tanaman sawi, segmentasi dapat melibatkan teknik-teknik seperti color thresholding, di mana piksel-piksel dengan nilai warna tertentu diidentifikasi sebagai bagian dari hama ulat. Metode ini memungkinkan pemisahan warna hama ulat dari warna daun. Dan yang terakhir, object detection. Untuk deteksi hama ulat di tanaman sawi melibatkan identifikasi dan lokalisasi objek atau hama ulat dalam citra. Untuk resultnya akan dijelaskan oleh Mas Arifan. Oke. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang implementasinya dari Python. Kami menggunakan Python. Nah, di sini kami mengumpulkan ke 20 data ulat
baik yang tidak ada ulatnya maupun yang ada ulatnya. Dari sini semua itu 10 itu yang tidak ada ulatnya, dan 10 lagi yang ada ulatnya. Nah, kami pertama-tama membuat function dulu, terlebih dahulu, yaitu yang pertama itu resize, itu yang jelas kami menggunakan function resize itu untuk meresize image-nya supaya bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk dikalkulasi. Kemudian ada function masking, itu kami untuk memasking image menggunakan HSV. Kemudian ada blurring, kami menggunakan function ini untuk menerapkan Gaussian blur dengan kernel size-nya 9,9. Kemudian yang terakhir ada bounding box. Bounding box ini hasil akhirnya untuk memberikan kotak merah di antara objek yang terdeteksi. Nah, di sini kami menggunakan filter seperti ini, yaitu jumlah dari total pikselnya dikalikan 0,5, supaya tidak membatasi piksel kotak ya, kotak bounding box yang terdeteksi itu terlalu kecil, sehingga kami menggunakan filter seperti ini. Jadi untuk piksel yang lebih besar daripada total piksel dikalikan 0,5 itu dianggap sebagai objek yang terdeteksi. Sedangkan jika tidak memenuhi syarat ini, maka dianggap sebagai objek yang tidak terdeteksi. Nah, di sini kami menggunakan variable files untuk meload setiap file-file yang ada di sini dengan melabelkan satu-satu mana yang ada ulatnya, mana yang tidak. Jika tidak ada maka false, jika ada maka akan di-set true. Nah, kemudian kami membuat meresize file-file tersebut di fungsi ini, kemudian memblurringnya di perintah ini. Nah, kemudian kami melakukan set warna HSV-nya, yaitu ketemu angka 40, 110, dan 207, itu sebagai angka yang paling cocok untuk mendeteksi ulat yang ada pada tanaman daun sawi. Kemudian akan diimplementasikan di sini sebagai lower dan upper-nya. Nah, kemudian di sini kami menggunakan variabel untuk menentukan mana yang true positif, true negatif, false positif, dan false negatif untuk kemudian dimasukkan ke confusion matrix. Baru yang terakhir, ini adalah untuk menampilkan gambarnya yang akan dimasukkan ke dalam plot gitu ya. Di sini kami melabelkan setiap objek yang terdeteksi ini ke dalam variabel ini. Kemudian di sini akan ditampilkan di bagian ini. Setelah itu dilakukan evaluasinya. Jadi karena di sini sudah ditambahkan mana yang true positif, mana yang false negatif, false positif dan true negatif, maka dia akan menampilkan di evaluation-nya sebagai confusion matrix. Nah, di sini adalah hasilnya. Ini adalah hasil output dari yang sudah kami kerjakan, di mana di sini masih ada terdapat false positif. Kami menggunakan labeling di atas setiap gambarnya. Gambar 1, TN itu artinya true negatif, dan seterusnya. Di sini kita mendapatkan ada false positif yang dianggap sebagai objek ulat, padahal sebetulnya tidak. Yang ini pun juga. Kemudian ada yang false negatif juga di sini yang seharusnya ada ulat tapi tidak terdeteksi. Sedangkan untuk yang lainnya bisa terdeteksi dengan baik. Dan ini confusion matrix yang kami temukan. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan ke Mas Dedi. Terima kasih untuk result-nya. Kami coba rangkum beberapa result dan discussion yang mungkin menjadi bahan pembahasan di sini, di mana result proses segmentasi yang dilakukan dengan closed threshold, di mana closed threshold itu menggunakan representasi warna HSV yang sudah
dijelaskan oleh Mas Arifan tadi. Dan jika menggunakan HSP terlihat jelas perbedaan hue antara ulat dengan background seperti dilihat pada gambar seperti di bawah ini. Yang tadinya hampir mirip-mirip hijau, ternyata hue dasarnya itu beda. Hue dasarnya itu merah. Untuk ulat itu merah, berbeda dengan background yang ternyata lebih ke kuning seperti itu. Next. Nah, ini result yang secara keseluruhan sudah dijelaskan beberapa oleh Mas Arifan tadi. Kita lihat di sebelah kanan, itu adalah result yang ditunjukkan oleh Mas Arifan, sedangkan dari sebelah kiri adalah result dari thresholding kita. Jadi, begitu kita lihat di thresholding, seperti ini terlihat jelas bahwa kita berhasil melakukan segmentasi untuk background dan foreground, di mana foreground-nya sudah ada beberapa yang dilakukan limitasi juga, seperti contoh gambar di bawah ini masih banyak noise, di mana noise ini hilang karena dilakukan morphological processing seperti closing dan opening. Jadi untuk menghilangkan noise kecil-kecil seperti ini, contohnya nomor 9 FP ini juga menghilangkan beberapa noise kecil, cuman algoritma ini belum bisa menghilangkan noise yang ada di sebelah sini kecil ini karena dianggap cukup besar, jadi dia tidak hilang oleh dilation dan erosion, dan juga dilimitasi kita dia masih masuk, contohnya yang satu ini dan berikut ini. Tapi secara keseluruhan memang sudah mampu membedakan antara ulat dan background. Nah, satu sisi lagi yang perlu digarisbawahi adalah waktu kita melakukan segmentasi memang masih ada bolong-bolong untuk segmentasinya ulat, jadi tidak penuh tersegmen ya. Jadi nah ini kita gunakan closing untuk menutupnya. Next. Nah, resultnya metode yang ditawarkan menggunakan cluster segmentation dan object detection mampu menghasilkan hasil yang signifikan seperti dijelaskan oleh Mas Arifan tadi. Nilai F1 score-nya adalah 85% dengan menggunakan 20 data daun. Dengan menggunakan 20 data daun sawi yang memiliki ulat maupun tidak memiliki ulat. Lalu terdapat beberapa anomali atau kesalahan deteksi di mana seperti gambar pertama dia mendeteksi sepertinya kita lihat di tanah, cuman dia mendeteksi dianggap sebagai ulat. Yang kedua, di mana ada deteksi juga yang dianggap mirip seperti ulat, walaupun ini ulat cukup. Jadi tetap mendeteksi bounding box-nya, tetap membonding box di sini. Ini kesalahan juga. Lalu yang terakhir, dia tidak mampu mendeteksi ulat seperti gambar di bawah ini. Jadi false positif, dia tidak mampu mendeteksi ulat, padahal seharusnya ini ada ulat. Next. Untuk evaluasi yang sudah dijelaskan tadi, kenapa kita dapat 85, jadi kita menggunakan confusion metric, kami menghitung perhitungan tiap gambar agar mampu menebak objek di ulat dengan baik. Nah, hasilnya adalah seperti bisa dilihat dalam tabel seperti ini bahwa true positif 9, true negatif 8, false positif 2, dan false negatif 1. Untuk mengevaluasi metode kami tawarkan, kami menghitung korelasi antara true positif dan true negatif atau dikenal dengan precision. True positif dengan false negatif atau biasa dikenal dengan recall. Dan F1 score yang merupakan harmonic mean dari precision dan recall dengan rumus di bawah ini, di mana precision adalah true positif dibagi dengan true positif tambah false positif, recall adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif, dan F1 atau seper F1 sama dengan setengah kali seper precision tambah seper recall. Hasil dari perhitungan didapat nilai precision sebesar 81%, recall sebesar 90%, dan nilai F1 score yang sama dengan nilai akurasi yaitu 85%, 714 dan 85. Jadi perbandingannya cuma 0,7. Next. Nah, impact of noise reduction. Jadi kami menemukan bahwa noise reduction sangat membantu dalam proses segmentasi. Bisa dilihat dari gambar kanan dan gambar kiri. Gambar kiri terlihat lebih blue daripada gambar kanan. Di mana gambar kanan itu adalah gambar yang langsung kita dapat dari dataset, kita langsung melakukan segmentasi, terlihat masih ada noise, beberapa noise masih terlihat di sini. Kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kiri, di mana kami melakukan Gaussian blur dengan kernel 9 kali 9 untuk ukuran image-nya 512 kali 512. Di sini terlihat gambar ulat menjadi lebih buram, tapi hasil dari segmentasi menjadi lebih baik, di mana hasil ulat tidak terhilangkan atau tidak dianggap background, jadi gambar ulat lebih penuh dan noise di sekitarnya jadi hilang. Jadi hal ini terjadi karena perbedaan-perbedaan kontras seperti itu bisa dihilangkan dengan Gaussian blur. Jadi Gaussian blur ini secara langsung dapat mengurangi kesalahan segmentasi. Berikutnya, Mbak.
Nah, kemudian kami juga menemukan beberapa limitasi ya, tepatnya di color thresholding limitation, di mana terdapat limitasi pada metode di mana terdapat kesulitan menentukan nilai threshold dengan warna dengan format HSV, karena terjadi antara kesamaan hue antara foreground dan background. Pada metode yang kami tawarkan, tidak hanya menggunakan hue, tapi saturation dan value meningkatkan kemampuan filtering, walau beberapa kelompok objek masih dianggap seperti ulat. Contohnya gambar di sebelah kiri, ini mungkin gambar background, gambar tanah, tapi dianggap sebagai ulat memiliki hue yang mirip-mirip, walaupun sudah diterapkan saturation dan value-nya kita coba cari, dia tetap menganggap sebagai ulat karena mungkin hue-nya sama. Kemudian gambar sebelah kanan, dia juga di atas ini tetap dianggap memiliki warna yang sama dengan si ulat, cuman ini berhasil kita hilangkan dengan erosion dan dilation. Jadi kita coba hilangkan, sudah berhasil hilang, cuman ada beberapa yang besar-besar seperti ini memang itu masih terdeteksi sebagai ulat. Next, Mbak. Nah, conclusion kita, metode yang ditawarkan mampu mendeteksi ulat pada cawi. Penggunaan algoritma Gaussian blur, color thresholding, dan object detection yang sederhana memungkinkan metode ini pada perangkat berkemampuan komputasi rendah. Metode ini mampu menghasilkan nilai F1 score yaitu 85,714%. Proses object detection yang menitikberatkan pada segmentasi warna menghasilkan suatu metode yang ringan namun handal dalam pendeteksian ulat yang memiliki warna dasar yang berbeda dengan lingkungannya. Meskipun mampu mendeteksi ulat dengan baik, masih terdapat kesalahan dalam deteksi terhadap objek yang memiliki warna dasar yang hampir mirip. Penelitian lanjutan diperlukan untuk meneliti metode yang mampu membedakan karakteristik ular dengan background yang memiliki warna yang hampir mirip, sehingga akurasi dari metode ini bisa ditingkatkan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.